Channel mempersembahkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, menyebarluaskan YouTube dengan blognya Maulana Rahman. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang pribadi Ratu Adil, keturunan Prabu Siliwangi, yang insya Allah akan memimpin negeri kita, negeri Indonesia Raya, setelah nanti ada pergantian presiden kurang lebih 8 tahun ke depan. Pada saat ini kami langsung to the point saja, karena banyak orang yang ngeledek kelatak kiri, kelatak kanan dan sebagainya. Akan saya ceritakan sesungguhnya sejarahnya Satropeningit itu dirumuskan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Belanda yang ingin membunuh trah daripada kerajaan pemilik tanah dan lautan ini adalah kerajaan Sunda Galuh. Saya sendiri bukan orang Sunda Galuh, saya campuran orang Jawa Sunda Galuh, tapi kejujuran itu harus ditegakkan di bumi Lamtan Sandu. Di negara kesatuan Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang mengakunya jujur yang ternyata tidak bisa menyikapi dirinya sendiri berperilaku seorang yang jujur. Ini yang akan kesulitan ke depan bangsa Indonesia ini memaju menjadi seorang pelopor, menjadi seorang pembuka gerbang dunia. Pada saat ini, pada YouTube kali ini, kita akan berbicara tentang pribadi Ratu Adil, keturunan Prabu Siliwangi. Suka atau tidak suka, di dalam biometafisika di tahun 2019 yang memimpin alam metafisika, baik bangsa Korin, baik bangsa Jin, baik bangsa Din maupun bangsa Tin adalah dari Korinnya kerajaan Sunda Galuh, dan pemenangnya adalah Sang Hyang Prabu Siliwangi. Jadi ketika peperangan itu terjadi 3 kali, semuanya pemenangnya adalah Korinnya Prabu Siliwangi. Tinggal bagaimana Prabu Siliwangi mahkotanya, kemampuan biometafisika diserahkan kepada keturunan mana, apakah keturunan Sunda Galuh, apa keturunan yang lain, apa Sunda Galuh Pajajaran, apa Sunda Galuh Pataruman. Itu adalah merupakan hak prerogatif daripada Korin, daripada Mahaprabu Siliwangi Dewa Agung. Kita berbicara jujur, terus terang aja, cerita sejarahnya seorang Satropeningit digemuskan sejak tahun berapa? 1900-an. Lebih kencang setelah apa? Setelah 1945. Dihubungkan dengan suku tertentu, ya suku Jawi. Seolah-olah suku Jawi ini pemilik tanah dan lautan, padahal tidak. Akui disuka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pemilik pertama adalah dinasti. Ada 7 dinasti di Nusantara yang berdiri sebelum kerajaan Sunda Galuh. Dan kerajaan Sunda Galuh berdiri pada tanggal 17 Oktober 307. Tapi dibuang, dihapuskan oleh kolonial Belanda, oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Sunda Galuh tidak mau berkhianat kepada bangsanya sendiri, tidak mau jadi pejabat. Sampai hari ini tidak ada orang Sunda Galuh yang menjadi pejabat. Bukan berarti sebagai pengkhianat, akan tetapi trah dan darah tidak mau masih tersakiti. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, semuanya akan berlalu. Dan nantinya adalah keturunan Sunda Galuh yang akan memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia setelah 8 tahun ke depan. Dan seperti itu, saudaraku, dan bagaimana sesungguhnya pribadi seorang Ratu Adil ke depan. Itu yang pertama, apa? Sangat sopan. Makanya disebut seorang Ratu Adil karena sangat sopan. Cara berbicara itu lemah lembut, tidak seperti seorang laki-laki, tetapi tidak pula seperti seorang perempuan. Dia berperilaku sopan. Yang kedua, bersahaja, sangat bersahaja dengan keluarganya, dengan bawahannya, dengan siapapun bersahaja, dengan negara sahabat dia bersahaja. Itulah Ratu Adil yang kelak akan memimpin di negara kesatuan Republik Indonesia dari keturunan Prabu Siliwangi, bukan dari Brawijaya, bukan dari Majapahit, bukan dari keturunan Pajang, bukan dari keturunan manapun, tapi dari keturunan Sunda Galuh. Suka atau tidak suka, yang pemenangnya di perang melawan metafisika ternyata kerajaan Sunda Galuh. Cepat atau lambat dunia akan berbalik. Yang memimpin negara bukan lagi orang Jawi, tetapi orang Sunda Galuh. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian lihat ke depan. Yang kedua, yang pertama itu sopan, yang kedua bersahaja, yang ketiga itu ringan tangan, selalu membantu. Sejak beliau menjadi seorang budak Angon, kemudian naik lagi menjadi Satropeningit,
naik lagi menjadi pendeta ratu, naik lagi menjadi matu ratu, naik lagi menjadi Ratu Adil. Dia adalah seorang yang ringan tangan, suka membantu tanpa pamrih, tidak pernah membanggakan dirinya sendiri, tidak pernah membanggakan sukunya sendiri, tidak pernah berbohong tentang sejarah, tidak berbohong kepada dirinya, tidak berbohong kepada leluhurnya, tidak berbohong kepada agamanya. Dan itulah adalah keturunan Prabu Siliwangi yang nyata-nyata Islam yang dapat dari Nabi besar Muhammad SAW. Itu adalah keturunan Prabu Siliwangi yang kelak akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia 8 tahun lagi ke depan. Suka atau tidak suka, kita lihat dengan mata kita. Dengan mata jelas mata saya kita akan lihat ke depan. Bukan lagi orang Jawi, tapi orang yang teraniaya, yang sejarahnya diputarbalikkan oleh orang-orang Yahudi yang nyata-nyata bercokol di Ciamis, bercokol di daerah Jawa. Banyak sekali orang Yahudi memutarbalikkan fakta dan sejarah, dan itu adalah bagian daripada mereka untuk menguasai Nusantara. Tapi kerajaan Sunda Garut tidak pernah tunduk dan patuh terhadap Yahudi, tidak pernah tunduk yang patuh terhadap kolonial, tidak pernah pula mau diperintahkan oleh antek-antek Belanda di masa lalu sebelum tahun 1945. Maka para Nusantara sudah memilih keturunannya kelak yang akan menjadi seorang Ratu Adil yang memiliki sifat-sifat yang sudah dijelaskan di YouTube sebelumnya. Nah, saudaraku, setelah itu adalah sifat yang terakhir, yang keempat itu adalah berani. Seorang Ratu Adil itu berani, bukan pengecut. Pertama yang akan dilakukan oleh seorang Ratu Adil di negara kesatuan Republik Indonesia adalah satu. Yang pertama adalah apa? Menyimpan, relokasi orang-orang Yahudi dan keturunan asing di Indonesia. Entah di pulau mana, baik keturunan Yahudi, baik keturunan yang sudah menikah pribumi, baik orang Cina, baik maupun yang sudah menikah pribumi, akan direlokasi oleh kelak Ratu Adil kurang lebih 8 tahun ke depan. Yang kedua apa yang dia lakukan? Sudah saya sampaikan. Yang kedua apa? Membayar utang luar negeri sebanyak berapa? Kurang lebih 12 triliun. Utang kita nanti ke depan 8 kurang lebih 12 triliun, kurang sedikit kalau tidak salah begitu. Nanti akan dibayar oleh seorang Ratu Adil yang kekayaannya luar biasa. Bukan harta mimpi, bukan harta jampi-jampi, bukan harta di luar negeri, bukan harta gaib, tapi harta nyata. Yang dia memiliki kekayaan terbesar bukan hanya di Asia, akan tetapi di dunia. Dia memiliki seorang yang amat kaya raya. Dan itulah Ratu Adil di Indonesia yang akan muncul 8 tahun ke depan. Dia mempunyai sifat yang berani dia. Nanti kalau korupsi itu jangankan cuma sampai miliaran, 5 juta korupsi, maka hukumannya adalah yang pertama akan dicabut kewarganegaraannya, yang kedua adalah dihukum mati dirinya, yang ketiga akan membuang keluarganya, istri dan anaknya ke pulau tertentu dan akan dicabut kewarganegaraannya. Itulah ngerinya ketika Ratu Adil berdiri di negara kesatuan Indonesia. Semua akan tunduk dan patuh, semua akan bersahaja, semuanya tidak ada lagi kemungkaran, tidak lagi kedoliman, tidak lagi membanggakan dirinya sendiri, sukunya, agamanya, karena sesungguhnya hanya Allah yang dapat menentukan apapun yang terjadi di muka bumi, baik itu di Indonesia maupun di negara lain. Dan yang terakhir adalah jujur. Seorang Ratu Adil jujur, sangat jujur, tidak mau korupsi dan gajinya tidak pernah dia makan, bahkan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itulah sifat-sifat seorang Ratu Adil yang akan muncul 8 tahun lagi ke depan setelah menggantikan, setelah Bapak Jokowi turun, bukan turun, selesai 2004, kemudian ada presiden. Itu bukan seorang Satrio Piningit, itu mah orang-orang Jawi aja yang ngakal-ngakalin, seolah-olah orang Satrio Piningit itu orang Jawi, bikin malu aja kan. Ketawa. Halo, saya juga orang Jawa. Jujur lah saudaraku, udah kalah kan, gak usah banyak bicara ya, gantian dong sama yang lain kan, seperti itu. Jujur. Dan seorang Ratu Adil kelak pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia itu bukan orang main-main, bukan, kemampuannya luar biasa. Dia metafisika, bukan hanya kebal segala macam, dia mengetahui kejadian akan datang, karena bisikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari bisikan gaib, bisikan jin, bisikan leluhur yang bangsa jin, bukan, karena tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kesalahan. Apakah nanti seorang Ratu Adil di negara kita akan menjadi seorang mambi, walau bisa apa? Itulah kekuasaan Allah kan, yang selama ini kita geber-geberkan seolah satu pelit orang Jawi kan tidak terbukti. Hanya pengkandalan aja kan, ada harta di luar negeri, ada harta amanah kan, pengkandalan supaya digiring ke suku tertentu kan, ke politik tertentu, yang akhirnya apa kan, tidak mampu apa-apa, tidak bisa pernah berbicara kan. Jangankan untuk di dunia kan, kita di Asia Tenggara aja tidak kalah dengan negara lain yang sesungguhnya kita di bangsa yang besar kan.
bangsa yang sangat dihormati, dan bangsa yang sangat ditakuti, bukan hanya di Indonesia pada kala itu, akan tetapi ditakuti oleh Romawi, oleh bangsa-bangsa Arab sekalipun, oleh bangsa China sekalipun. Itu kerajaan Sunda Galuh dan kerajaan terdahulu termasuk Singosari, Pajang, Majapahit. Itu sangat segenin. Tapi sejarah dirubah oleh yang ingin kekuasaan, oleh para dukun-dukun yang hanya mementingkan uang. Dia mau diperintahkan oleh pemerintah kolonial pada saat itu untuk membungkam keturunan negara terdahulu. Dan pada saatnya nanti akan muncul. Keturunan negara terdahulu itu akan muncul dengan sendirinya. Kalian sendiri akan terkapar. Pada saat ini Eropa panaskan alam, apa hubungannya dengan kemunculan atau hal itu kekuasaan alam. Pasti akan muncul. Kita lihat ke depan. Apakah yang memimpin negara kita itu orang Jawi, atau orang Sunda, atau orang Batak, atau orang Medan? Yang jelas bukan orang Jawi, bukan orang Jawa, bukan orang Jawa lah. Kita buktikan dalam tahun ke depan ya, saya masih hidup barangkali seperti itu ya. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe, menyebarluaskan YouTube dengan vlognya Maulana Rahman. Kita terus bersatu. Jangan mau dikacau balaukan oleh sejarah Yahudi yang seolah-olah pemilik negara itu bukan orang Sunda, tapi bangsa dan negara ini milik kita bersama, bukan milik orang Jawi saja. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.